Selamat hari Sabat bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh hadir di Ka'bah Tuhan yang kudus pada hari Sabat ini. Kalau berkenan, saudara-saudara, bisakah saya undang saudara-saudara untuk maju ke depan? Penuhi saja bangku-bangku yang di depan supaya tentunya dengan jarak-jarak yang ada. Jadi di depan-depan sini saja supaya interaksi kita. Kalau saudara pun mau bertanya atau mau menanggapi, boleh lebih dekat ya, dan lebih gampang kita untuk dapat kita berkomunikasi ya. Mari maju mungkin aja di depan-depan sini. Mbak Rosi, Mbak Natalia, mungkin maju. Iya, Natalia ya. Karena pakai masker jadi tidak begitu ya. Boleh di depan-depan sini saja. Terima kasih. Kita boleh berbakti bersama-sama pada hari Sabat ini. Bagaimana kabar saudara semua sepanjang minggu ini? Puji Tuhan. Bagaimana pekerjaannya? Keluarga? Puji Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tadi disampaikan oleh saudara Gerdo bahwa di tengah-tengah pandemi seperti saat ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Kita boleh bekerja ya, kita boleh beribadah juga walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat dan dalam tanda kutip seringkali agak merepotkan kita. Tetapi puji Tuhan kita mulai beradaptasi semuanya. Bukan hanya bekerja, kalau bekerja mungkin orang sudah adaptasi, tapi untuk beribadah di gereja perlu juga kita beradaptasi dengan tentunya memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Saudara ketika datang di gereja, saudara kalau mau cuci tangan bisa langsung ke bagian kanan, lalu di depan ada hand sanitizer juga, bisa digunakan di dalam gereja. Kemudian ada pengukur suhu, saudara-saudara bisa gunakan. Dan kita tentunya, kita sudah tahu, kita tidak boleh dulu berjabat tangan. Kita duduk di tempat-tempat yang telah disediakan dengan menerapkan social distancing. Jadi ini semua kita lakukan supaya kita boleh terpelihara juga dan kita patuh kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada pelajaran sekolah Sabat kita. Kita telah tiba pada pelajaran yang ke-6. Ya, kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-6. Apa judul pelajaran kita Sabat ini? Betul sekali, Ibu Endah, Tante Endah. Kemungkinan yang tidak terbatas. Ya. Kira-kira Sabat ini kita bicara soal apa? Dari judul ini, lalu kita lihat di dalam judul ini kita banyak bicara soal apa? Ibu Christine. Karunia. Iya, Tena. Kita akan banyak bicara soal karunia. Apa itu karunia itu? Dari mana karunia itu berasal? Apa bedanya karunia dan talenta? Untuk apa karunia itu diberikan sama kita? Ya, ada tujuan apa karunia itu diberikan sama kita? Lalu kemudian bagaimana cara kita? Mungkin diantara kita belum tahu apa karunia kita. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu? Oh, karunia saya ini seperti ini, mengajar contohnya. Oh, karunia saya ini, misalnya karunia saya berkhotbah, ya. Atau apa saja? Bagaimana cara kita tahu? Ya. Jangan-jangan sudah lama kita di dalam gereja ini, karunia saja kita tidak apa? Tidak tahu, ya. Lalu kita juga akan cari tahu bagaimana mengembangkan ya karunia yang Tuhan beri. Karunia-karunia ini harus kita apa? Tentunya apa? Kembangkan supaya ini boleh berbuah banyak ya istilahnya, boleh bermanfaat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan sudah pasti semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus gunakan untuk bersatu padu
di dalam pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk pekerjaan apa? Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi siapa yang memberikan karunia? Oma Kristin, Ibu Kristin, siapa yang memberikan karunia? Roh. Ya. Ayat ini bilang apa? Roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap apa? Tiap-tiap orang. Kita semua ini berbeda-beda, nggak ada yang sama ya. Bentuk fisiknya kita saja apa? Beda. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ya. Tapi semua kita apa? Sama indah dalam pemandangan Tuhan. Begitu juga dengan karunia. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini beraneka apa? Beraneka ragam. Tetapi karunia yang beraneka ragam ini kita harus gunakan semuanya untuk apa? Untuk pelayanan persatuan di dalam pekerjaan apa? Di dalam pekerjaan Tuhan. Kita lihat yang pertama. Apa dulu bedanya antara karunia dan talenta? Ini dulu yang pertama. Apa kira-kira bedanya antara karunia dan talenta? Ada yang bisa memberikan pandangannya. Apa bedanya karunia dan talenta? Ada kira-kira? Om Edi? Apa bedanya karunia dan talenta? Oh, kalau talenta itu seperti ini. Oh, karunia itu seperti ini. Ya. Kalau talenta, apa saudara punya talenta? Ya? Oke, iya. Kalau talenta ya sama, talenta karunia sama-sama pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan dua-dua? Talenta bisa digunakan untuk hal yang bukan kemuliaan Tuhan. Bukan. Sementara karunia itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Misalnya dia punya karunia menyanyi, tetapi nyanyinya bukan di gereja, tapi nyanyinya di tempat Kafe. di kafe di mana yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi talenta itu bisa digunakan untuk hal yang memuliakan Tuhan dan hal yang Tidak. Terima kasih Om Edi, Saudara Gerdo. Ringkasnya adalah semua kita ada karunia, semua kita ada apa? Talenta. Ya. Bedanya di mana? Tadi sudah disampaikan bahwa talenta itu disampaikan oleh Om Edi, itu bisa jadi karunia kalau itu digunakan di dalam pelayanan pekerjaan apa Tuhan, itu singkatnya. Ya. Apakah ada talenta-talenta yang lain yang tidak digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Oh, banyak ya. Banyak ya. Tapi tentunya sebisa mungkin kita menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Apa sih itu talenta? Oh, maaf, Lar. Saya sebenarnya mau bertanya. Oh, bertanya. Apa bedanya talenta dengan pembawaan sejak lahir? Iya, pembawaan secara lahir ya. Pembawaan sejak lahir itu apa? Iya. Apa bedanya dengan talenta? Talenta. Talenta itu anugerah yang diberikan Tuhan. kita Iya. mengenal, mendengar dan menyambut tawaran Tuhan. Iya. Anugerah Tuhan. Anugerah dengan talenta itu hanya beda seperti uang ya. Iya. Selalu dibilang. Betul. Tetapi bahkan lahir sejak lahir itu sudah dari kecil
Pembawaan. Kita punya pembawaan lahir. Ya, itu Oke. dia. Terima kasih. Om Aflar sudah lagi menjelaskan lebih dalam lagi tentang dari mana semuanya itu berasal, talenta itu. Ada yang berasal dari pembawaan sejak apa? Sejak lahir. Ada kemudian yang berupa skill yang kemudian itu dipelajari. Ketika dalam kehidupan berjalan dari kecil sampai besar, ada keahlian-keahlian tertentu yang dipelajari. Lalu kemudian orang tersebut menjadi apa? Ahli di dalam hal itu, ya. Nah, sekarang mari kita coba sederhanakan lagi ya. Kita coba sederhanakan lagi di dalam hal-hal yang sederhana. Apakah ketika kita tersenyum sama orang itu juga adalah satu kemampuan yang Tuhan berikan pada kita untuk menjangkau orang? Sayang sekarang kita sudah tidak bisa lagi lihat orang tersenyum atau apa, atau tidak, ya. Apakah dengan kita menyapa orang itukah termasuk talenta pembawaan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Hal-hal yang sederhana, ya. Apakah kita menasihati orang itu adalah apa? Talenta karunia yang Tuhan percayakan pada kita? Apakah ketika kita mengajar pelajaran sekolah sahabat di depan seperti saat ini, kita menerangkan sesuatu kepada orang yang asalnya dari firman Tuhan? Ada banyak sekali. Menolong, memberi bantuan, macam-macam, ya. Kalau kita mau daftarkan begitu banyak pemberian Tuhan kepada saudara dan apa? Saudara dan saya. Dan itu semua apa? Berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Tapi tujuannya apa? Satu. Tuhan perlengkapi kita untuk itu, untuk tujuan satu, untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Disebutkan di sini untuk supaya gereja ini bersatu, ya. Untuk supaya pekerjaan Tuhan ini lekas diselesaikan dengan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atau dengan semua talenta yang kemudian kita jadikan itu sebagai karunia karena kita lakukan di dalam pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Betapa baik Tuhan bagi saudara dan saya memperlengkapi kita dengan apa? Dengan karunia-karunia ini. Itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dan kadangkala kita tidak menyadari apa? Menyadarinya. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa ada kekuatan positif yang Tuhan telah perlengkapi di dalam diri kita untuk kita gunakan bagi pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Berapa banyak yang sudah tahu hal-hal positif, keahliannya, karunianya, talentanya yang kemudian berkomitmen untuk pakai dalam pekerjaan Tuhan? Mungkin tidak banyak. Kita harus cari tahu betul apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya, atau apa talenta yang Tuhan berikan pada saya yang harus saya layani pekerjaan Tuhan, dan itu menjadi karunia. Harus cari tahu, karena itulah apa? Kekuatan apa? Kekuatan kita. Dan perkembangkan kekuatan itu, ya. Perkembangkan terus sehingga Tuhan bisa pakai terus itu untuk pelayanan pekerjaan apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Hari Selasa disebutkan kepada kita ada 2 tujuan karunia itu. Tadi saya sudah gambarkan secara umum, tapi secara tulisan di sini ada 2 tujuan karunia diberikan kepada kita. Yaitu yang pertama, untuk memelihara, ya. Untuk memelihara iman kita. Ya, termasuk kalau sekarang saya yang menerangkan. Saya punya karunia untuk menjelaskan berarti, ya. Maka saya lakukan ini untuk memelihara iman apa? Kita. Sahabat depan nanti orang lain, misalnya Om Edi atau Saudara Gerdo yang di sini, atau Maflar yang menjelaskan. Nah, itu dipakai juga untuk apa? Untuk memelihara iman apa? Iman kita, ya. Yang berkhotbah juga demikian. Kemampuan berbicara, karunia untuk berbicara, berkata-kata firman Tuhan dipakai juga ketika disampaikan di depan sini untuk memelihara kerohanian apa? Kerohanian kita. Yang kedua, untuk memperkuat apa? Memperkuat gereja dalam pelayanan penyelesaian apa? Misinya. Memperkuat gereja.
Ya, apakah bangunan ini kurang kuat sehingga kita harus memperkuat? Oh tidak, saudara-saudara sekalian. Bangunan ini sudah sangat kuat ya. Bahkan bangunan ini kalau dipaku, pakai paku yang biasa saja bisa bengkok pakunya. Bangunan ini sangat kuat. Tapi yang menjadi poin di sini adalah memperkuat apa? Iman kita. Iya. Memperkuat iman kita. Memperkuat kerohanian apa? Kerohanian saudara dan apa? Dan saya. Kita telah memperkuat gereja sebagai bentuk fisik. Kita juga harus memperkuat apa? Gereja yang terdiri dari apa? Anggota-anggota apa? Gereja. Lalu kemudian kita melihat juga di sini bagaimana caranya kita. Sebelum kita masuk di situ, mungkin saya ingin bertanya dulu ya, interaktif, supaya kita bisa saling tahu. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mengikuti tes karunia rohani, dan saudara menjadi tahu apa karunia saudara. Mungkin saudara pernah ikut itu sering diadakan ya. Tapi kemudian ada yang saudara berpikir, oh ini memang apa? Kemampuan saya di sini. Nah, mungkin saudara bisa ungkapkan ya, supaya kita semua bisa tahu ya, bagaimana karunia kita. Mungkin saya ingin bertanya ya, mulai dari Ibu Patmi dulu. Apa kira-kira karunia rohani Ibu Patmi? Satu saja, mungkin ada banyak, tapi sebutkan satu yang Ibu senang dan dilakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu bakat Ibu Patmi. Boleh lebih kuat sedikit, saya tidak dengar. Melayani ya. Oke, saya sederhanakan dalam bentuk praktek nyata. Sebagai diakones, nah, Ibu Patmi selalu kita lihat di gereja ini datang lebih dahulu, ya. Kemudian berdiri di depan sana. Dulu masih salam-salam, Ibu Patmi inilah yang apa? Menyalami, ucapkan selamat datang, tersenyum, ya. Kalau sekarang ini ucapkan selamat datang, nah usah salaman, tapi kasih apa? Hand sanitizer dan ukur apa? Ukur itu suhunya ya. Oma Christine, Ibu Christine. Satu aja biar kita semua ada dapat. Ya, mendidik anak ya, menolong orang lain ya. Ada praktek. Oke, Rosita. Yang misalkan kayak ada orang wanita masalah gitu kan, yang karena dari teman-teman juga kalau kamu bisa lebih baik kayak ngomong kayak kasih ya bawa pribadi sendiri gimana yang kita rasakan, kita kayak Motivasi, memberikan nasihat ya. Oma Lulu, ada karunia rohani? Masih belajar ya. Paling tidak saya lihat Oma Lulu sangat detail dalam menghitung. Nah, itu karunia juga kalau dipakai kalau masih muda kan, jadi diakones hitung-hitung persembahan, itu karunia juga itu. Oma Flar. Oma Flar banyak mengajar ya. Tapi apa yang Oma Flar paling, ini betul-betul syukur Tuhan ini pemberian. Nah, menyanyi ya, menyanyi. Oh iya, menyanyi Oma Flar ya. Oke. Oma Klein mengajar. Ibu Pendeta mengajar anak-anak. Ibu Enda, Tante Enda iya, memasak ya, untuk menyediakan makanan. Walaupun sekarang kita belum ada potluck ya. Saudara Rahmat
Apa tadi? Membantu sesama, ya, memimpin juga ya, bisa. Saudara Natalia, saya belajar Alkitab lama dengan saudari Natalia, saya lihat karunianya apa? Merawat, karena perawat. Oke, ya kelemah lembutan, kerendahan hati juga, ketika itu digunakan dalam pelayanan juga. Saudara Roli, sama ya. Oma Tiur, mengajar. Oke, saudara Gerdo, yang paling terasa, wah ini karunia saya, berkhotbah, berbicara. Oke. Opa Rusli, menyanyi ya? Iya, belajar dari Om Flar kan, menyanyi ya. Iya, menyanyi ya. Luar biasa ini Opa Rusli, karena selalu apa? Apa yang diajarkan Om Flar harus dicatat lagunya, dan itu ketika dipelajari akhirnya jadi apa? Jadi bisa untuk dilagukan ya. Om Flar sudah sukses menduplikasi karunianya yang diberikan Tuhan, dikembangkan lagi. Oma Meme? Banyak ya. Tolong menolak kerajinan ya, melayani ya. Nggak disuruh pun rajin ini. Kenu? Ringan tangan. Ringan tangan itu ada dua maknanya. Begini atau ya angkat tangan. Menolong ya, ringan tangan dalam memberikan apa? Pertolongan. Om Edi juga banyak karunianya. Tapi satu yang paling menonjol apa kira-kira? Yang dirasa berkhotbah ya? Iya, mengajar, berkhotbah, sama kayak saudara Gir. Om Edi punya khotbah bagus ya, ekspositori saya lihat. Kita semua banyak sekali itu ya. Coba kalau semua itu betul-betul apa? Kita maksimalkan, kekuatan kita maksimalkan betul dengan pertolongan Tuhan. Semua itu akan digunakan untuk mencapai tujuan daripada apa? Daripada gereja apa? Daripada gereja ini. Kembangkan terus ya. Opa Rusi yang menyanyi, kembangkan terus, belajar terus menyanyi ya. Yang menolong, dikembangkan terus, dilakukan terus. Lakukan hal-hal yang positif berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kita untuk pelayanan di dalam apa? Gereja Tuhan dan pelayanan kepada apa? Sesama kita ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya kira ini adalah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Saya berikan kesempatan kalau ada tambahan, ada hal-hal yang belum kita singgung, atau ada pertanyaan untuk jadi bahan diskusi, saya berikan kesempatan. Om Edi, ada tambahan? Saudara Gerdo, Om Havelar, Saudara Rahmat, ada tambahan? Oke, saya baca kutipan yang disampaikan ya. Semua orang tidak menerima karunia yang sama, tetapi bagi setiap hamba Tuhan beberapa karunia Roh Kudus yang dijanjikan. Jika mereka terhubung dengan Kristus, jika karunia-karunia Roh adalah milik mereka, maka murid-muridnya yang paling miskin dan tidak berpendidikan akan memiliki kuasa yang akan memberitahukan dalam hati. Tuhan menjadikan mereka saluran untuk pengerjaan pengaruh tertinggi di alam apa? Semesta. Jadi satu hal yang kita dapat di sini, yang kita juga hasil diskusi ini, karunia itu bukan oleh karena apa? Status sosial. Saya maksud status sosial apa? Kaya miskin. Bukan. Karunia bukan soal apa? Orang pendidikan atau tidak, ya. Bukan, ya. Terlalu tinggi pendidikannya juga nggak baik juga ya, ketika tidak rendah hati ya, melayani. Kali orang dengan strata tertentu kan merasa saya nak mau melakukan. Tidak. Karunia Tuhan tidak dilihat dari pendidikan, tidak diukur dari status sosial dan pendidikan ya. Itu kutipan ya. Tapi itu dari apa? Roh yang menurut mau melayani, mau menurut sama Tuhan, Tuhan bekali lewat Roh Kudus kepada apa? Kepada kita ya. Dibilang di sini kita harus terhubung dengan apa? Dengan Kristus. Terus menerus supaya karunia itu boleh menjadi apa?
berkat bagi pelayanan Pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jangan lupa kita belajar pelajaran sekolah Sabat lagi sepanjang minggu depan ini, yang judulnya adalah membagikan firman. Nah, membagikan firman. Karena kita sudah tahu karunia kita, mari kita membagikan firman. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.